mengambil alih pasukan. Pasukan kembali. Masing-masing komandan kompi ke samping kanan pasukan. Jalan. Istirahat. Di tempat. Kapolres Dumai selaku inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan Kepada inspektur upacara. Hormat. Stop. Lapor upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-70 Jumat 1 Juli 2016 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
Silakan duduk kembali. Mohon mengucap Tri Rata siap. Berjalan. Jaga Tri Rata. Kami Polisi Indonesia 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanah. Pak Wali Kota Dumai atau yang mewakili Bapak Sekda, rekan-rekan Forkopimda Kota Dumai, hadirin yang berbahagia, izinkan kami membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari ke-70 Hari Bayangkara tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, segenap anggota Polri yang saya cintai dan yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Atas nama negara, pemerintah, serta secara pribadi, saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-70 kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara berada dan bertugas. Sepanjang 70 tahun sejarah pengabdian Polri pada bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kita semua juga telah menyaksikan berbagai prestasi yang telah diukir Polri dalam mengemban tugas sebagai pemelihara keamanan dalam negeri, perhatian publik, serta mengamankan berbagai agenda baik yang bersifat nasional maupun internasional. Telah mendapat apresiasi dari pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional. Untuk itu, secara khusus, saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tulus kepada para sesepuh dan pendahulu Polri yang dengan perjuangan, jasa, dan pengabdiannya telah meletakkan landasan serta telah membangun dan mengembangkan kepolisian Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian pimpinan dan seluruh anggota Polri dalam setiap pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai, peringatan Hari Bayangkara tahun ini saya harapkan bukan sekedar menjadi perayaan, tetapi dapat dijadikan momentum untuk refleksi diri guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan merefleksi diri, Polri bisa melihat lagi bukan hanya keberhasilan yang telah dicapai, namun juga menyadari kelemahan dan kekurangan selama ini. Kelemahan dan kekurangan itu harus dilihat sebagai tantangan untuk memperbaiki diri, untuk melakukan perubahan yang positif, serta untuk terus melakukan reformasi institusi Polri secara menyeluruh dan konsisten. Saya yakin bahwa reformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten adalah kunci dalam menghadapi masa depan. Kita harus menyadari dunia berubah sangat cepat, baik dalam hitungan jam, menit, atau bahkan detik, antar daerah, antar provinsi, tetapi sudah menyangkut persaingan antar negara. Selain itu, kita juga berada di era keterbukaan, di mana semua hal menjadi terbuka, menjadi lebih transparan. Itu artinya Polri akan dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks.
Ke depan, persoalan sosial juga akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Situasi keamanan dalam negeri akan semakin diwarnai dengan kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Gangguan kamtipmas dan tindak kejahatan juga akan semakin berkembang dan modern, baik dari segi pola teknologi maupun modusnya. Sementara itu, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri juga semakin meningkat. Masyarakat juga harus semakin kritis terkait kualitas pelayanan yang mereka butuhkan. Menghadapi kondisi tersebut, tentu menuntut Polri untuk dapat bersikap responsif dan peka, dengan terus-menerus mereformasi diri, serta meningkatkan kualitas kinerjanya secara profesional. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa reformasi Polri yang menyeluruh dan konsisten adalah keniscayaan dan sekaligus kunci menghadapi masa depan. Reformasi harus bersifat menyeluruh, karena di dalamnya mencakup perubahan positif dari hulu sampai ke hilir. Di dalamnya memuat perubahan mindset, perubahan sistem dan kelembagaan, perubahan manajerial, sampai dengan perubahan perilaku yang lebih profesional. Muara akhir dari perubahan itu, kita harapkan akan lahir anggota Polri yang semakin profesional, yang dipercaya oleh masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai, di bidang pemeliharaan Kamtipmas, saya minta Polri mampu menempatkan tindakan penangkalan dan pencegahan, petakan, deteksi, dan antisipasi setiap potensi kerawanan yang ada, serta lakukan langkah penanganan yang tepat agar tidak terjadi gangguan Kamtipmas yang meresahkan, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan lancar, masyarakat dapat merasakan seluruh aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Di bidang penegakan hukum, lakukan pemberantasan terhadap setiap bentuk kejahatan dan tindak kriminalitas secara tegas, profesional, legitimate, dan tidak diskriminatif, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Manfaatkan perkembangan teknologi, pengungsian berbasis teknologi dengan sistem yang terintegrasi merupakan suatu keniscayaan bagi Polri dalam mengelola organisasi dan dalam menangani perkembangan karakteristik kejahatan yang semakin canggih. Berantas praktek-praktek pungutan liar, mafia hukum, makelar kasus di seluruh kepolisian. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum lainnya maupun stakeholders terkait, serta intensifkan komunikasi dan jalin kedekatan dengan masyarakat. Perbaiki mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, tidak berbelit, prosedur yang jelas, serta hindari adanya pungutan tambahan maupun aktivitas percaloan pada seluruh titik pelayanan Polri. Optimalkan bentuk layanan dengan sistem online, serta wujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan proaktif. Berikan perlindungan yang memadai kepada kelompok-kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan. Beri pengayoman dan perlindungan yang setara kepada semua warga bangsa yang beragam dari sisi agama, etnis, aliran, gender, kelompok sosial lainnya. Saya berharap Polri mampu menjadi perekat kebinekaan, penjaga toleransi, serta memperkuat persatuan Indonesia. Saya juga berharap melalui tangan Polri, negara dapat selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan rasa aman, mampu membangun keteraturan dan keharmonisan sosial, menjadi tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, serta tidak sekalipun melakukan perbuatan menyimpang dan tercela. Jadilah penggerak reformasi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan,
sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap insan Bayangkara tidaklah ringan dan mudah. Namun, saya yakin setiap anggota Polri akan mampu menjalankan amanah ini secara profesional dengan penuh keikhlasan, integritas, dan rasa tanggung jawab. Semoga peringatan Hari Bayangkara tahun 2016 ini dapat kita jadikan momentum untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui upaya kita bersama. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 Juli 2016. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ditandatangani. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Kerjakan. Jalan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rah! Rah! Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang penuh hikmah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah peringatan ini sebagai peringatan yang Engkau ridhoi. Kokohkanlah persatuan dan persatuan kami. Wujudkanlah soliditas dan solidaritas setiap kawanan seluruh anggota Bayangkara guna mendukung kepemimpinan nasional maju, bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Limpahkanlah kepada kami petunjuk dan pertolongan-Mu sehingga kami mampu melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara dalam mengemban amanah dengan baik dan dedikasi yang tinggi, profesional dalam menjalankan tugas serta dinarasi etika dan moral yang terpuji. Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Maha. Kami menyadari atas kelemahan kami sebagai hamba-Mu. Tiada kekuatan selain kekuatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kekuatan, ketabahan dan kesabaran kepada kami untuk menjadi aparatur sipil negara yang berdaya guna dan berhasil guna
dalam mengemban tugas umum yang Maha Pengampun. Ampunilah khilafan dan kealpaan kami, dosa orang tua kami, para pemimpin bangsa kami. Terimalah pengabdian dan perjuangan, dan ketakkanlah kami kepada petunjuk dan hidayah. Wa inna tafsir lana wa tarhamna ila kunanna minal khosirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan Atas nama upacara. pimpinan Polres Dumai, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta upacara dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Terima kasih. Penghargaan kepada personel Polri yang berprestasi di lingkungan Polres Dumai. Keputusan Kepala Kepolisian Resort Dumai nomor Kep/18/6 Romawi 2016 tentang pemberian penghargaan kepada Kepolisian Resort Dumai menimbang, mengingat, memperhatikan pelaksanaan tugas rutin sehari-hari sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan di Dumai pada tanggal 27 Juni 2016. Kepala Kepolisian Resort Dumai, Donald Happy Ginting, SIK MSI, AKBP NRP 73070286. Lampiran Keputusan Kapolres Dumai nomor Kep/18/6 Romawi 2016 tanggal 27 Juni 2016. 1. Ismail Marzuki, Brigadir, NRP 84041163, Jabatan PS Paus Subak Dalgar, Bakrem Polres Dumai, berdedikasi tinggi dalam penyelesaian tugas-tugas perencanaan Polres Dumai. 2. Hasid Tohang, Aibtu, NRP 69010140, Jabatan PS Kanit Binmas KSKP Dumai, berperan aktif dalam melaksanakan fungsi Binmas, pembinaan Bin Kamsa, Bin Tikmas, serta FKPM di areal Pelabuhan Pelindo dan berhubungan kerjasama dengan pihak perusahaan, security dan instansi yang berada di kawasan Pelabuhan Dumai. 3. Bukhari Bribka 58080848, Jabatan PSK SPKT 2 Polsek Sungai 9, berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dalam jabatannya sebagai KSPKT 2 walaupun sebentar lagi akan melaksanakan purna tugas bulan Agustus 2016. 4. Wendy Aprilianto SH, Bribtu NRP 89040573, Jabatan Brigadir Bakops Polres Dumai, berperan aktif dalam melaksanakan tugas kepolisian dalam bidang administrasi di lingkungan Bakops Polres Dumai. 5. Iskandar Ibda NRP 62120317, Jabatan Kapolsek Dumai Kota, beserta 5 orang personil lainnya berhasil melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika atas nama Amrizal alias AM bin Amiruddin dan Hengki Novembra alias Hengki bin Amrizal, Jalan Soekarno-Hatta, dengan barang bukti sebanyak 3 kg narkotika jenis sabu-sabu. 6. Mustaqim Aibda NRP 79100037, Jabatan Babin Kamtibmas Kelurahan Pangkalan Sesai, telah melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku terlahut. 7. Abdi BK Siregar Brigadir
84041148 Brigadir Polsek Dumai Barat telah melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku Karlahut. 8. Sadar Gokmual Brigadir 85010550 Babin Kamtibmas Kelurahan Mekarsari telah melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku Karlahut. 9. R.E. Kurianta IQ 66120432 Kapol Subsektor Dumai Selatan telah melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku Karlahut. 10. Suandi Manulang Brigadir 86020370 Babin Kamtibmas Kelurahan Bukit Batrem telah melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku Karlahut. 11. Harfio Zaki SIK AKP 83101389 Kasat Reskrim Polres Dumai beserta 4 personil lainnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan dalam waktu 4 hari. 12. Mardiwel SHMH IBDA 78030690 Kanit 1 Satreskrim Polres Dumai beserta 5 orang personil lainnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan dalam waktu 3 hari. 13. Heri Setiawan Esos Brigadir 86081676 Brigadir Satreskrim Polres Dumai atas prestasi dan dedikasi sebagai penyidik pembantu yang menyelesaikan penanganan perkara terbanyak dan tercepat pada tahun 2016. Kepada penerima penghargaan dimohon tampil ke depan. Dimohon kesediaan Bapak Kapolres Dumai untuk pemberian piagam penghargaan kepada personil Polres Dumai yang berprestasi. Siap, terima kasih ya. Siap. Kepada penerima penghargaan dapat kembali ke tempat. Balik kanan. Hak. One, kiri. Jalan. Pemberian kepada penghargaan kepada satpam terbaik. Kepada perwakilan kami persilakan untuk mengambil tempat. Pemberian penghargaan lomba kesiapan markas melalui peningkatan dan pemeliharaan kalimat, keamanan, ketertiban, kerapian, kebersihan, dan keindahan jajaran Polres Dumai dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-70 yang dimenangkan oleh juara 1 Polsek Dumai Barat, juara 2 Polsek Dumai Timur, juara 3 Polsek Bukit Kapur. Dimohon kesediaan Bapak dan Dim 0320 Dumai untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba K5.
Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, wilayah Polsek Dumai Timur. Juara 2, Pos Kamling RT 01, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, wilayah Polsek Dumai Barat. Juara 3, Pos Kamling RT 05, Jalan Mawar, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, wilayah Polsek Dumai Kota. Dimohon kesediaan Bapak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai untuk memberikan hadiah kepada. Nah, ini dikasih sepeda Pak supaya patrolinya makin jauh. Di samping itu. Nah, gitu. Pegang. Ya. Hari ulang tahun Bayangkara ke-70 Polres Dumai sebagai pembina Satpam memberikan penghargaan kepada Satpam yang berprestasi dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya dan diberikan kepada Arif Rahman Hakim, Satpam PT PTC Areal Kerja PT Pertamina RU2 Dumai, atas prestasinya mengungkap kasus pencurian instalasi listrik. Rio Wibowo, Satpam PT Pertamina RU2 Dumai, atas prestasinya mengungkap kasus pencurian elektronik warga Bukit Datu. Neflizon, Satpam PT Pertamina RU2 Dumai, atas prestasinya penangkapan pencurian elektronik warga Bukit Datu. Dimohon kesediaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba Satpam berprestasi. Pengadilan Negeri Dumai yang baru nih, Pak Sagala. Dimohon kesediaan kepada seluruh. Oke, siap.
perkembangan zaman di mana kejahatan lebih maju dan lebih modern. Oleh karena itu kepolisian juga dituntut untuk bisa mengimbangi perkembangan kemajuan informasi teknologi, dan kepolisian juga harus bisa mampu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling penting lagi, Bapak Presiden menekankan pentingnya penyederhanaan pelayanan kepolisian, meniadakan pungli, meniadakan sistem percaloan. Ini menjadi tantangan bagi kami kepolisian untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Peredaran narkoba, Dumai adalah salah satu daerah transit yang kita prediksi adalah sebuah jaringan internasional memanfaatkan begitu banyaknya pintu masuk melalui wilayah Dumai. Oleh karena itu menjadi salah satu tugas kita, termasuk juga pengamanan kegiatan masyarakat, di mana tadi Bapak Presiden menyampaikan agar kita kepolisian hadir setiap saat di tengah masyarakat, memberikan kepastian hukum, jaminan keamanan, dan pelayanan perlindungan dan pengayoman. Yang kedua, bagaimana anggota-anggota di lapangan yang seyogianya adalah penegak hukum boleh berubah menjadi seorang aparat yang bersih, yang tidak tercemar, tidak terlibat dengan hal-hal yang ilegal, khususnya terlibat narkoba.